Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini dengan NIM D1B1211009. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Provinsi Jambi untuk memenuhi mata kuliah pemerintah daerah. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai kresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederland Indi atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama O.L. Hafid yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi perayaan kekuasaan kepada pemerintahan penduduk Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, kresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko dan presidenan menjadi Shukokan dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 20 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas, sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta, sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Pada 14 Agustus Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 45 diproklamasikan negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Pres Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus berdasarkan informasi Akagani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Banten sekarang. Pada tanggal 18 April 1945, Komite Nasional Indonesia KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Kresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Presidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-sub provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Kresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota pelajar Jambi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Terdiri dari Kewedanan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuda masyarakat yang ingin Kresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dihendaki masuk Kresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK.
Tuntutan Kepresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi Propeja pada tanggal 10 April yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangkok, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1994 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu Abdillah, Ate Hanatia, dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi, yaitu Bapak Syamsul Bahrun, menghadap Mendagri Profesor D.M. Khazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1995 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Kepresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD pada tanggal 16 Januari pukul 2 dengan resmi menetapkan Kepresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banten selaku pengusaha pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banten Letnan Ahmad Hussein melantik Residen Jambi Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Nihan, Hasan, Amin, Abdul Qasim, Haji Abdul Manaf, Salim, Syamsul Bahrun, Haji Abdul Somad, Kapten Suhun, Manan, Imron, dan Mukid. Kemudian ada Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 KD ULK PTS tanggal 8 Februari dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi yang kini menjadi Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1997, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 57 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 58 pada tanggal 25 Juli 1998, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1998 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Suantara tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Suantara tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci, Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang nomor 61 tahun 1998 tersebut pada tanggal 19 Desember tahun 58 Mendagri Sanusi Haji Dintang mengangkat dan menetapkan Jamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dendon DB Gubernur atau Presiden yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP /5/98/4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember tahun 58 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi atau sekarang Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 tahun 58, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD
6 Januari 1997 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Januari 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama-nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Masa kolonial, residen Belanda di Jambi adalah ada O.L. Herpit, ada Engel Hubert, ada Heping, ada A.L. Kamerling, ada H.C. Quist, ada H.L.C. Petri, kemudian ada C. Portman, kemudian ada G.J. van Donen, kemudian ada H.E.T. Enzerman, kemudian ada J.R.P. Pisco Pangnis, kemudian ada W.S. Pengut, ada P.H.J. van der Meulen, terus kemudian ada M.G. Ruskwater, kemudian ada Rivers, kemudian pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Kemudian ada residen Jambi yaitu Dr. Segaf Yahya, kemudian ada R.I. Kertapati, kemudian ada Beksen, kemudian ada Kusin Kuang Limbaro, kemudian ada R. Sudono, kemudian ada Jamin Datuk Bagindo, kemudian Akting Gubernur 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Presiden Jambi menjadi provinsi 8 Februari 1997 peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banten. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1997. Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologinya, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas 3 daerah, yaitu kelompok ekologi hulu, tengah, dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus di mana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks. Ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan, budidaya, dan perikanan tangkap. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan, fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan strategis nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi yang pertama kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Yang kedua ada kawasan Taman Nasional Berbak berada di Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga ada kawasan Taman Nasional Bukit 30 atau di Provinsi Jambi dan Riau. Yang keempat ada kawasan Taman Nasional Bukit 12 berada di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur,
perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan atau kemarau, dan kenaikan muka air laut akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter DPL di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1000 meter DPL. Ke arah barat, morfologi lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan, bukit, barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Selamat Hari Jadi Provinsi Jambi yang ke-66 tahun 6 Januari 1957 sampai 6 Januari 2023. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.